Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan 12. Kita lanjutkan tafsir ayat yang ke-12. Adapun masalah al-aul, hukumnya diambil dari Al-Quran. Yang demikian itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan dan menentukan bagian-bagian bagi seluruh ahli waris. Dan mereka itu terbagi dalam dua kondisi. Kondisi sebagian mereka menghalangi sebagian yang lain atau tidak. Apabila sebagian mereka menghalangi sebagian lain, maka orang yang terhalang itu gugur, tidak ikut menunggu bagian dan tidak berhak atas apapun. Namun, bila sebagian mereka tidak menghalangi sebagian yang lain, maka kondisi ini dalam beberapa bentuk. Pertama, hak-hak tertentu itu tidak menghabiskan seluruh harta warisan. Kedua, menghabiskannya dengan tanpa ada kekurangan dan kelebihan. Ketiga, hak-hak tertentu itu melebihi harta warisan. Pada kondisi yang pertama dan kedua, setiap ahli waris mendapatkan hak bagiannya secara sempurna. Namun, pada bentuk yang ketiga, yaitu apabila hak-hak tertentu itu melebihi harta warisan, maka hal ini tidak lepas dari dua kondisi. Pertama, mengurangi hak sebagian ahli waris dan dari hak-hak mereka yang telah ditentukan oleh Allah bagi mereka, dan menyempurnakan bagi sebagian yang lain. Hal ini adalah sebuah tindakan keberpihakan yang tidak ada dalil yang menguatkannya. Dan bukanlah kekurangan salah seorang ahli waris dari hak-haknya adalah lebih baik dari sebagian lainnya. Karena itu, wajiblah tertuju kepada kondisi yang kedua, yaitu bahwa kita memberikan setiap ahli waris dari mereka menurut keadaan yang memungkinkan. Dan kita bagi-bagikan harta tersebut kepada seluruh ahli waris, seperti hutang bagi pemilik-pemiliknya yang melebihi dari harta orang yang berhutang, dan tidak ada jalan lain untuk mencapai kepada hal itu kecuali dengan al-aul. Dengan demikian, diketahuilah bahwa al-aul, yaitu bertambahnya aslul masalah, kelipatan persekutuan terkecil yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris, dalam ilmu faraid telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Dan dengan kebalikan dari cara di atas, maka diketahui arad. Arad itu kebalikan dari al-aul, yakni berkurangnya aslul masalah yang menyebabkan bertambahnya bagian ahli waris. Sesungguhnya pemilik-pemilik hak-hak tertentu itu apabila tidak menghabiskan seluruh harta warisan menurut bagian-bagian masing-masing, lalu tersisa dari harta warisan itu beberapa harta yang tidak ada pemiliknya berupa asobah yang dekat maupun yang jauh, dan mengembalikan harta sisa itu kepada salah seorang ahli waris saja adalah suatu tindakan keberpihakan yang tidak memiliki dalil. Dan sebagaimana memberikan sisa harta itu kepada seseorang yang bukan sanak famili adalah suatu tindakan kesewenang-wenangan, keberpihakan, dan bertentangan dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Al-Anfal ayat 75. Maka pastilah sisa harta itu harus dikembalikan lagi kepada ahli-ahli waris menurut hak-hak tertentu mereka.
Dan karena suami atau istri adalah bukan dari sanak famili, maka mereka tidak berhak atas tambahan dari sisa harta itu menurut hak tertentu mereka. Menurut kelompok yang berpendapat bahwa tidak ada aurat bagi mereka berdua. Adapun menurut pendapat yang sahih bahwa hukum suami dan istri adalah sama dengan hukum ahli waris yang lain dalam perkara aurat, maka dalil yang disebutkan tadi mencakup seluruh ahli waris sebagaimana dalil al-aul mencakup mereka semua. Tambahan dari catatan kaki, hal ini adalah menurut orang-orang yang berpendapat bahwa suami dan istri tidak mendapatkan jatah warisan dengan aurat, dan mereka itu adalah sebagian besar kelompok yang berpendapat dengan adanya aurat. Atas dasar ini, landasan dari aurat adalah kondisi ahli waris merupakan sanak famili. Sedangkan menurut pendapat yang lainnya adalah bahwa suami dan istri itu sama seperti ahli waris lainnya dari pemilik hak tertentu, yaitu mendapat aurat juga. Sebagaimana mereka berdua terkurangi hak mereka adalah akibat al-aul, maka mereka pun harus bertambah karena aurat seperti yang lainnya. Maka alasan dalam hal ini adalah ahli waris yang memiliki hak-hak tertentu, dan inilah yang nampak jelas dari dalil-dalil kitab dan sunnah serta qiyas yang sahih, dan Allah lebih mengetahui. Kita lanjutkan di bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.